Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Krisna Ayuning Tias dari Prodi PAI semester 5, kelas B, Sekolah Tinggi Agama Islam 11 April Sumedang. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Untuk itu, langsung saja ke video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Ketemu lagi di hari Senin di mata pelajaran PAI bersama Ibu. Nah, hari Senin biasanya hari yang males ya. Masih banyak yang loyo kelihatannya, padahal hari Senin adalah awal dari minggu gitu, awal minggu. Jadi harus bisa semangat, harus motivasi belajarnya harus ditingkatkan lagi, harus lebih semangat lagi belajar. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau absen dulu ya. Siapa hari ini yang gak hadir? Ada yang gak hadir? Siapa? Dinda, kemana? Sakit apa? Oh, tipes, tapi udah dijenguk. Oh, ya, siapa lagi yang gak hadir? Udah, cuma Dinda doang? Satu orang? Oke, jadi sisanya hadir semua ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau ingatkan kembali mengenai materi di minggu lalu. Nah, kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah di minggu lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Nah, kan nyambung ya materinya. Ibu mau ingatkan kembali, apa sih itu iman? Ada yang masih ingat? Ya, iman itu berarti percaya ya secara etimologi, sedangkan secara terminologi yaitu iman artinya keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan, dan juga diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, serta bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, sedangkan pengertian hari akhir sendiri yaitu hari dimana berakhirnya kehidupan di dunia dan hari dimana kehancuran alam semesta gitu. Jadi seluruh dunia, seluruh alam semesta ini hancur. Nah, kalau gitu apa dong pengertian iman kepada hari akhir? Ada yang mau menyimpulkan? Baik, Ibu simpulkan sendiri ya. Jadi, iman kepada hari akhir yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia dan seluruh alam semesta. Nah, terus kapan dong terjadinya hari kiamat? Di sini ada yang tahu nggak kapan terjadinya hari kiamat? Nggak ada yang tahu ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi kiamat pasti akan terjadi, cuma Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kita nggak bisa menghindari kapan terjadinya hari akhir, nggak bisa menghindari hari akhir. Misal, aku kalau hari kiamat misal mau pindah ke Amerika, nggak bisa gitu ya. Atau aku kalau hari kiamat mau pindah aja ke planet Mars, nggak bisa gitu. Soalnya kenapa? Soalnya hari akhir itu seluruh dunia dan isinya, seluruh alam semesta, seluruh planet-planet alam semesta ini akan hancur. Jadi, nggak ada satu manusia pun atau makhluk manapun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Allah kasih tanda nih buat manusia, ngasih clue tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Supaya apa? Supaya manusia lebih beriman kepada Allah dan percaya akan datangnya hari kiamat itu. Nah, ada juga dalil-dalil mengenai hari kiamat itu. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Ada yang mau membacakan? Ya, terima kasih Amel sudah mau membacakan ya. Di sini Ibu akan membacakan artinya. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, jadi nggak ada yang bisa menghindari hari kiamat. Ini dituliskan di sini bahwa
bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Misalkan ini gunung berapi ya. Jadi satu gunung berapi saja sudah ngeri kan kejadiannya gitu. Apalagi di seluruh muka bumi seluruh gunung berapi diletuskan bersamaan, itu kan ngeri kan. Kemudian ditulis juga di sini bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu Allah balas. Dan juga barang siapa yang mengerjakan kejahatan mau sekecil apapun itu Allah juga bakal balas. Jadi kita sebagai manusia gitu harus bisa menjadi orang yang baik, orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman. Jangan mengerjakan kejahatan apapun gitu, karena itu akan ada balasannya. Mau sekecil apapun apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Nah, kemudian hari kiamat itu ada dua macam. Ada yang tahu apa aja? Coba sebutkan. Yang pertama, ya ada kiamat kubro dan juga kiamat sugro. Nah, yang pertama itu ada kiamat sugro. Ada yang tahu nggak kiamat sugro itu apa? Ya, kiamat sugro adalah kiamat kecil, dimana contohnya seperti kematian, longsor, banjir, kemudian tsunami, seperti itu ya, seperti bencana alam yang lazim kita temui gitu. Gempa bumi itu merupakan contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi itu juga merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, yang kedua yaitu ada kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran di alam semesta dan juga berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, dan kemudian akan dimulainya kehidupan di akhirat gitu. Nah, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, kemudian yaitu pembahasan selanjutnya mengenai tanda-tanda hari akhir. Nah, bisa dilihat ya di LKS kalian di halaman 10. Di situ ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, yang pertama yaitu ada tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Nah, itu sudah terjadi ya. Nah, yang kedua yaitu ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Nah, ilmu agama ini yang sudah tidak dianggap penting itu sudah mulai terjadi ya di zaman sekarang. Orang-orang sudah mulai menyepelekan ilmu agama, kemudian melanggar aturan agama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, perzinahan terjadi di mana-mana. Nah, yang ini juga sudah mulai terjadi. Perzinahan di mana-mana, kemudian banyak orang-orang yang malah menormalisasi tindakan zina, yang mana itu sangat dilarang dan juga hukumnya haram ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, minuman keras merajalela. Kemudian jumlah kaum perempuan jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Dapat dilihat ya sama kita semua di sini bahwa di kelas ini pun yang dominan itu siswi perempuan daripada siswa laki-laki. Nah, itu juga salah satu tanda dari datangnya hari kiamat. Kemudian ada dua golongan besar yang saling membunuh tapi sama-sama mengakui dirinya sebagai memperjuangkan agama Islam gitu. Tetapi mereka saling membunuh atas nama agama Islam. Nah, itu juga salah satu tanda datangnya hari kiamat. Kemudian gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana. Nah, sekarang aja di Indonesia gitu, gempa bumi itu sudah sering banget ya, sering di berita pasti ada berita tentang gempa bumi gitu. Itu juga salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian ada fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Nah, itu paling ngeri yang pembunuhan. Pasti kalau kalian sering lihat berita, tiap hari pasti ada pemberitaan mengenai pembunuhan. Nah, itu juga salah satu tanda datangnya hari kiamat. Kemudian laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya gitu. Jadi banyak laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan atau perempuan yang merubah dirinya menjadi laki-laki. Itu sudah lazim sekali terjadi di zaman ini, yang mana itu berarti hari kiamat semakin cepat gitu datangnya. Jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Nah, yang kedua yaitu ada tanda-tanda besar hari kiamat. Ada yang mau menyebutkan? Ya, salah satunya yaitu matahari terbit dari arah barat dan kemudian tenggelam di arah timur. Jadi matahari itu
sebaliknya ya. Jadi terbit dari barat kemudian tenggelam di timur. Kemudian yang kedua yaitu banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Jadi sudah terjadi gitu. Banyak yang kufur, banyak yang murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian kufur nikmat. Yang ketiga yaitu munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kelima, yaitu Al-Quran sudah dianggap sebagai bacaan biasa dan bukan dianggap sebagai pedoman hidup. Padahal tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu untuk tujuan hidup manusia gitu, pedoman hidup manusia, supaya hidup manusia itu bisa teratur. Al-Quran ada itu untuk mengatur kehidupan manusia di bumi gitu. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peristiwa setelah hari akhir. Nah, kita itu jangan beranggapan bahwa setelah hari kiamat, setelah kehancuran alam dunia, setelah kematian kita tidak ada hari lain gitu. Pasti ada kehidupan selanjutnya, yaitu pada hari akhir alam semesta dan isinya kan akan hancur ya. Nah, setelah itu manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa seputar hari akhir. Di antaranya yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau hari penantian. Nah, hari penantian manusia untuk dibangkitkan kembali. Nah, manusia yang menanti ini berada di alam barzah atau alam di mana batas di antara alam dunia dan alam akhirat gitu. Kemudian yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini hari dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur gitu. Yang keempat yaitu Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah fase di mana manusia digiring untuk berkumpul di suatu tempat bernama Padang Mahsyar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan, di mana hari perhitungan ini semua amal kebaikan, semua amal keburukan kita selama kita hidup di dunia itu ditimbang, dihitung, baik itu amal baik, amal buruk, itu semua dihitung. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini hari pertimbangan antara hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk selama kita hidup di dunia. Mana nih yang lebih berat itu? Apakah amal baiknya atau amal buruknya? Nah, apabila amal buruknya lebih banyak, ya dia masuk neraka. Kemudian apabila amal baiknya lebih banyak, dia masuk surga. Kemudian selanjutnya yaitu Sirot. Sirot ini jembatan yang membentang di antara surga dan neraka. Jadi manusia nanti itu akan melewati jembatan itu. Apabila dia selama hidup di dunia beramal soleh, maka ketika melewati sirot itu atau jembatan itu, dia akan mengalami kemudahan. Beda lagi dengan dia yang suka ketika hidup di dunia itu melakukan kejahatan, melakukan amal buruk. Nah, dia akan mengalami kesulitan yang apabila mereka jatuh, mereka akan jatuh ke neraka. Nah, kemudian yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan kepada manusia selama mereka hidup di dunia gitu. Kemudian setelah Yaumul Jaza ada surga dan neraka, yaitu tempat kembalinya manusia setelah kehidupannya di dunia. Nah, surga adalah tempat kembali terbaik bagi manusia yang telah disediakan oleh Allah. Surga adalah tempat yang disediakan Allah untuk manusia yang beramal soleh dan melakukan kebaikan selama mereka hidup di dunia. Nah, sedangkan neraka yaitu tempat di mana orang-orang yang selama di dunianya melakukan kerusakan, melakukan keburukan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjadikan seseorang senantiasa berhati-hati dan waspada dalam bersikap, berucap, dan berperilaku sehingga terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua yaitu menjadikan seseorang selalu berusaha agar hidupnya berada dalam kebenaran dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan ganda baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu menjadikan seseorang menyadari pentingnya kehidupan di akhirat. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, menjadikan seseorang memiliki kesempatan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan di minggu ini. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan materi yang akan datang. Terima kasih, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.